ekonomi di Jakarta dalam kepemimpinan saya dan Bang Dul 1 tahun ini mengalami perbaikan. Jakarta tumbuh 5,21%, nasional tumbuh 5,11%. Bahkan Q4, 3 bulan terakhir kemarin, Jakarta tumbuh 5,71%. Inilah hasil kerja keras kita bersama. Nanti di taman-taman kita bakal lihat ya, ada yang main egrang, ada segala macam ya, seru banget ya pastinya. Oke, masih ada harapan apa lagi? Curahan jiwa, curahan hati dari warga? Atau sudah kita cukupkan, karena kalau kita kasih semuanya pasti mau memberikan harapan, kita bisa sampai sahur Pak di sini. Nggak cuma buka puasa aja. Oke, kita boleh semua udah selesai. Oh, ada terakhir Pak, terakhir Pak Gub dan juga Pak Wagub dari pasukan warna-warni dan juga Damkar, Lutfi Rahman Tirafi. Pesannya sih cuma semoga Jakarta semakin baik dan maju terus. Tapi ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Gub dan juga Pak Wagub? Mana nih, Pak Lutfir Rahman Tirafi. Nah, itu dia. Ini pasukan putih nih kayaknya nih, baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gub dan Pak Wagub, saya Lutfi dari Pasukan Putih Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Untuk harapan saya untuk Jakarta saat ini mungkin lebih baik lagi ya dari segi fasilitas kesehatan, terus fasilitas untuk warga-warganya yang membutuhkan, contoh kayak lansia, yang disabilitas, jadi untuk bisa lebih dirangkul lagi gitu. Iya, seperti itu saja. Terima kasih. Oke, singkat langsung, Pak Gub boleh merespon Pak. Lutfir, seperti kita ketahui pasukan putih di Jakarta ini jumlahnya ada 584. Ini adalah ujung tombak terdepan yang melayani warga disabilitas, orang-orang tua, lansia, warga yang tidak mampu. Tugas mereka inilah yang sangat mulia dan saya memberikan dukungan sepenuhnya apa yang tadi diminta oleh Lutfir, bahwa mudah-mudahan Jakarta akan makin banyak mempunyai pasukan putih yang ada di lapangan. Karena saya mendapatkan laporan dari berbagai masyarakat yang berinteraksi dengan pasukan putih, mereka menyampaikan rasa terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pasukan putih yang telah bekerja luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi ini ya, Po Wardah. Sudah kita akan bergeser ke sesi berikutnya, Pak Gub, Pak Wagub. Ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta sekalian. Closing statement atau speech ya dari Pak Gub dan juga Pak Wagub kepada warga. Mungkin refleksi setahun terakhir dan mungkin juga apa yang akan dilakukan dalam waktu-waktu ke depan ya Po ya. Iya, ini pesan penuh kasih, pesan penuh cinta tentunya dari pemimpin DKI Jakarta yang kita banggakan. Silakan Bapak. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub silakan Pak. Boleh berdiri, boleh duduk Pak. Duduk aja deh. Baik, barangkali memang tadi saya sama Pak Gub sendiri bertanya, nggak berasa ya sudah 1 tahun Bang. Kayaknya kita belum mulai apa-apa ini. Kita baru mengerjakan yang kita bilang quick win program. Dari 40 program, alhamdulillah mungkin 97% selesai. Hanya ada 3 poin yang belum sempat selesai karena memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah tapi barangkali untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 ini adalah APBD kami. Disinilah kami baru menyusun program. Kita sangat sadar 3 masalah besar yang ada di Jakarta. Pertama adalah banjir, kedua adalah kemacetan, ketiga adalah kemiskinan. Banjir, kita baru saja mengawali normalisasi. Kita melakukan pembebasan lahan di beberapa titik di daerah Sungai Ciliwung. Nah untuk itu saya berharap masyarakat Ciliwung yang terkena, kita harus bisa bekerja sama. Artinya kalau kita nggak bisa kerjasama, sulit bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.
Yang kedua, masalah kemacetan. Kita sadar di Jakarta ini macet hanya pada sesi pagi dan sesi sore saja. Itulah makanya kenapa Pak Gup melakukan program Trans Jabodetabek. Kita memperpanjang jalur transportasi. Karena kita nggak akan mungkin menambah jalur. Yang kita tambah adalah armada dan jalur kita bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar. Nah, kemudian yang ketiga tentang kemiskinan. Tadi dikatakan 15 golongan gratis. Memang gratis bagi masyarakat. Namun sesungguhnya pemerintah Jakarta mengeluarkan subsidi cukup besar. Itu adalah kecintaan Jakarta kepada warganya. Nah, jadi artinya saya sangat yakin di tahun kedua ini kami sudah mempunyai program apa yang akan kita lakukan. Tentu program itu harus kita lakukan tahun per tahun. Walaupun periode kita 5 tahun. Nah, kemudian baru kita bisa evaluasi setelah saat kita selesai. Apakah selesai di periode-periode yang kita lalui. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kepada warga Jakarta. Karena kami tidak bisa cepat seperti membalikan telapak tangan untuk memperbaiki Jakarta yang begini luas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Gup. Yang pertama saya ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada jajaran Balai Kota, DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan juga saudara-saudara sekalian. Apa yang kami lakukan dalam 1 tahun ini, tentunya saudara-saudara yang bisa memberikan penilaian. Dan bagi kami apapun penilaian itu adalah hal yang pasti kami terima. Tetapi kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa data dan fakta yang sudah kami lakukan, saya dan Bang Dul dan juga jajaran Balai Kota dan juga DPRD Provinsi DKI Jakarta selama 1 tahun ini. Yang pertama, ketika saya dan Bang Dul dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, ranking Global City Jakarta itu nomor 74. Alhamdulillah dalam waktu 10 bulan sudah menjadi 71. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya mudah-mudahan tahun ini akan jauh lebih baik karena beberapa perbaikan-perbaikan mendasar kami lakukan. Yang kedua, yang menjadi kerisauan saya dan Bang Dul adalah yang berkaitan dengan Gini rasio, perbedaan kaya dan miskin di Jakarta yang masih tinggi. Tetapi dari data yang ada, alhamdulillah untuk kemiskinan, Gini rasio, dan juga kesempatan lapangan pekerjaan di Jakarta, ekonomi di Jakarta dalam kepemimpinan saya dan Bang Dul 1 tahun ini mengalami perbaikan. Jakarta tumbuh 5,21%, nasional tumbuh 5,11%. Bahkan Q4, 3 bulan terakhir kemarin, Jakarta tumbuh 5,71%. Inilah hasil kerja keras kita bersama. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apa yang tadi kita diskusikan sebenarnya menjadi hal dasar saya dan Bang Dul betul-betul tidak mau diganggu atau dirubah. Yang pertama menyangkut yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar yang sebagian tadi telah didapatkan oleh saudara-saudara sekalian. Untuk KJP ini yang menerima 707.513 siswa anak Jakarta. Angkanya kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Sedangkan untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, jumlahnya 16.920 siswa mahasiswa Jakarta. Total KJMU dan juga KJP udah memakan kurang lebih 2 triliun rupiah. Kami tidak mau dikurangi dan kami berterima kasih ada Pak Wibi, ada Bu Iba, ada Pak Inggat bahwa kami disupport oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga ini bisa diwujudkan. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah program pemutihan yang 6.000 lebih tadi. Kami akan teruskan tadi menjawab pertanyaan apakah akan diteruskan atau tidak, tetap akan kami lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, bantuan-bantuan dasar kepada masyarakat melalui program-program yang ada, apakah itu kartu lansia, kartu penyandang disabilitas Jakarta, kartu anak Jakarta, semuanya tetap kami bagikan kurang lebih 213.000 penerima manfaat di Jakarta. Dan bagi siapapun yang menerima KJP maupun KJMU, masuk ke Ancol, Ragunan, Monas, dan sebagainya kami gratiskan.